kalau ini versi aku. Ini bukan cuma di tenda. Jadi sebelumnya di pos berapa yang kita pas kita lewat batu terus kita salah jalan, terus kita ngambil jalan ke bawah. Itu di pos berapa sih? Oh, sebelum pos 3. Sebelum pos 4. Sebelum pos 4 kayaknya. Oh, sebelum Yang pos awal. 4 tapi Jadi- masih iya kayak alirannya. Iya. Masih kayak dia. Jadi pas kita mau menuju ke pos 4 itu kan kita emang udah malam kan, udah malam, habis maghrib ya. Iya. Habis maghrib, nggak jauh beda yang Mas Nanang lihat sama yang aku lihat. Cuman mungkin Mas Nanang mikirnya yang si nenek-nenek wujud nenek-nenek ini yang hitam bongkok ini menujunya ke aku ya. Karena Iya. aku lagi PMS. Tapi aku nggak ngerasa, alhamdulillahnya aku nggak ngerasa apa-apa ya, walaupun aku lagi dalam keadaan nggak suci. Cuman aku nggak ngerasa apa-apa, malah yang aku tahu nenek-nenek ini ngarahnya ke Bisma. Oh. Kan dia sempet nyerang Bisma kan di belakang aku. Malah aku ngomong gini ke Abisma aman sok jalan aja. Sebenarnya aku udah tahu Abisma nahan-nahan mau muntah. Nahan-nahan karena apa? Karena Abisma sempet coba aja kalau bisa. Jadi kayak nantang gitu kan. Nah, iya. Jadi secara tidak langsung si Abisma ini kayak nantang gitu. Emang kita kan gak ngeganggu, cuman mungkin dengan keberadaan kita yang habis maghrib, kita kayak ya wajar lah kita di gunung nyari-nyari jalan, cuman mungkin dia nyari orang yang menantang keberadaan mereka gitu. Gini. Nah, Bisma juga sempat ngomong, ya coba aja kalau bisa. Nah, ya. Saya terusin ya. Kan Iya. kalau muncak itu biasanya yang diincar ya cewek yang PMS, terus kalau enggak salah satu ini anggota pendakian, tapi dia tuh dari awal tuh kelihatan kayak capek. Kan si Bisma kan kelihatannya Dari capek. awal. Nah, dari itu pos 1. biasanya diincar. Nah, itu makanya kalau yang kayak gitu itu harus dijaga banget. Terus misal udah interaksi, misal udah kerasa, kita jangan ada unek-unek. Misal kita udah ngerasain, ini diikutin di apa, jangan ngerasa udah sok apa namanya, kalau ini gimana tadi Bisma nantang. Iya. Pokoknya Jadi emang gak nantang kayak Kayak aku iseng. nggak takut bukan kayak gitu. Cuman dia secara tidak langsung ngomong, kan dia mulai diganggu, cuman Abismanya ngomong coba aja kalau bisa. Nah, itu kan secara itu, tidak langsung udah nantang pokoknya gitu. jangan sampai kayak gitu, karena ya kita tamu. Ibaratnya kalau tamu apa kan namanya tuan rumah, mereka itu kan pasti penasaran sama tamu. Iya. Nah gitu, jadi kita tuh harus, walaupun kita diganggu di apa itu, jangan sampai kita memberi respon negatif ke mereka. Gitu. Jadi pokoknya ilangin lah rasa angku, walaupun cuman gerundel unek-unek itu mereka itu pasti kerasa. Karena kan sensitif. walaupun bukan dalam artian ini mereka itu bukan dalam artian tuh mereka bisa membaca pikiran, bukan. Karena kalau kita unek-unek kan dari ini apa gestur tubuh kita apa itu kelihatan. Jadi harus apa ya, kalau namanya kita muncak ya jaga sikap. Nah, lanjut dari awal juga kan Abisma sempat ngomong gini kan ke Arusti juga ngomong kan, dia bilang kayak gini, dia bilang pakai bahasa Sunda, nah hanya orang capek kieu untuk kunci jika di Ciremai mah semangat, dia bilang kayak gitu kan. Nanti terjemahin aja lah ya. Jadi intinya dia bilang kenapa beda rasanya gitu, nggak semangat, tapi karena dia main HP kan, jadi semangatnya itu jadi nambah. Malah dia ngomong kalau main HP semangat, nggak kerasa capek, kalau nggak main HP kerasa capek. Nah dari sana pas malam habis maghrib itu kita lanjut jalan kan, Abisma di belakang aku di depan Abisma. Aku udah tahu si isi yang wujud yang hitam bongkok ini ya kita sebut aja nenek-nenek. Jadi nenek ini udah nujunya ke Abisma. Aku mikirnya ke aku karena aku lagi dalam keadaan gak suci. Terus tapi aku udah feeling aja, oh ini mah ke Abisma. Makanya aku sempat tanya ke Abisma, aman lanjut aja, hati-hati katanya gitu kan. Malah aku ngelihat Abisma kayak nahan mau muntah gitu. Kayak kayak nahan, kayak dia hampir diserang-serang gitu kan, cuman dia masih bisa nahan gitu. Aku dalam pikiran aku tuh mikirnya kayak gini,
ya Allah, aku takut digabruk, aku takut si Abisma tiba-tiba nanti nyerangnya ke depan, sedangkan aku kan di depan dia. Makanya tiap di perjalanan aku nanya, Abisma aman, karena aku tahu dia nujunya ke Abisma. Pas kita lagi jalan, aku refleksnya, astagfirullahaladzim, aku ngelihat dia yang hitam bongkok. Pas Mbak Mut bilang kita salah jalan, pas kita muter lagi, kita kan muter terus kita lewat ke bawah, dia masih ngikutin Bisma. Oh berarti ke Dari Bisma. belakang. Iya, dia masih, yang aku lihat dia masih ngikutin Bisma. Itu ngikutin Padahal di itu dia ada di depan. Pas aku lihat, astagfirullahaladzim, pas Mbak Mut bilang kita salah jalan, Bisma turun. Bisma duluan kan yang turun, dia ngikutin Bisma di belakang. Iya, dia ngikutin Bisma. Ya Allah. Di sana aku kayak mikirnya aku nggak jauh lah, aku di depan Bisma. Takutnya aku kayak, apalagi aku dalam keadaan PMS, aku takutnya dia masuk ke Bisma nggak nahan, dia masuk ke Bisma nyerang aku takutnya gitu, aku kan di depan Bisma. Nah lanjut kita jalan, aku nggak nyampe. Mungkin karena kita udah kecapean ya Mas, Iya, karena swimming via Kali Anggrek juga kan itu kita diputer. Jadi gitu itu posisi hujan gerimis. Posisi hujan gerimis, udah malam, udah capek, lapar, semuanya campur aduk. Ya udah kita jalanin sabar, kayak ya udahlah nanti juga bakalan nyampe, pelan-pelan aja. Ya udah kita pelan-pelan. Nah tiba pas kita udah diriin tenda, itu sih aku nggak ya pas dia udah di area camp, aku cuman ngeliat nggak sampai 4 kayak Mas Nana. Aku cuman ngeliat 1 perempuan pas aku mau pipis sama Mbak Mut. Mbak Mut. Yang aku mau pipis sama Mbak Mut itu kan aku aku duluan kan. Iya. Itu aku udah lihat sebelah sananya, sebelah kiri aku. Sebelah kiri aku. Yang dekat pelang. Iya, yang dekat pelang. Aku udah istighfar di sana sambil pipis. Karena aku takut, astagfirullahaladzim. Makanya aku, Mbak masih ada kan? Iya, aku di sini. Aku mikirnya ini Mbak Mut gak sih yang ngejawab, ini Mbak Mut. Jadi aku mikirnya kayak gitu, ya udahlah, Mbak aku udah beres. Ya, aku katanya. Kamu jagain ya? Iya, aku jagain, jangan jauh-jauh. Iya, nggak akan jauh. Pas aku berdiri, dia masih ada berdiri ngeliatin. Itu aku, ya Allah, aku dia kayak merhatiin, cuman aku nggak ganggu ya. Kalau misalkan aku nggak ganggu, kalian juga jangan ganggu aku ngomong kayak gitu. Habis beres buang air, tenda udah beres. Mungkin yang aku perwakilan dari Abisma ya, yang di dalam tenda, kan kita di dalam tenda berempat, Arestu, Abisma, aku, Adidan. Sedangkan Arestu sama Adidan udah tidur. Aku masih bangun, Abisma masih bangun, cuman aku masuk ke dalam SB. Nah pas kita habis ngediriin tenda, tiba-tiba resleting tenda rusak. Terus kata si Adidan, kok rusak? Padahal sebelumnya baik-baik aja gitu. Kenapa rusak? Jadi si resletingnya itu nggak bisa ketutup seperempat. Terus kata Bisma, yaudahlah tidur aja, nggak apa-apa, asal jangan ini aja, tidur aja, masuk ke dalam SB. Abisma ngomong gitu ke aku. Ya udah, pas aku masuk ke dalam SB, Abisma risih. Kenapa? Nggak apa-apa. Ternyata dia ngelihat ada cewek yang nongol di resleting, di tenda yang kebuka itu. Dia ngelihat cewek nongol, tiba-tiba dia nanya gini, Antimo masih ada nggak? Kenapa nggak bisa tidur katanya? Ternyata dia ngelihat cewek perempuan, mungkin perempuan itu yang aku lihat pas aku lagi buang air. Katanya ada, pas kita udah turun, Abisma bilang katanya dia ngelihat ada perempuan yang nongol dari resleting tenda yang nggak bisa kebuka, yang nggak bisa ketutup. Cuman ya udah, mungkin dia nggak mau ngomong ke kita kan, biar kita nggak terpengaruh. Dia minta antimu, ada antimu nggak, buat apa? Buat tidur. Ya udah, habis minum antimu, alhamdulillah ya aman aja sih. Nggak tahu kalau dari yang lain. Aku mah enggak ada karena kamu tidur terduluan, karena kamu tidur duluan. Sedangkan aku pas pup aja, mereka pada tidur ya. Yang bangun tuh juga, pokoknya iya, tidur. Kita lagi masak juga, mereka udah tidur. Mungkin gini ya, mereka keganggu sama kita kan masak sampai jam 12 malam. Mungkin iya sampai jam 12 malam. Kita masak sampai jam 12, terus kayak Bang Iqbal, kayak aku, tahulah suara aku kayak gimana. Terus iya rame, mungkin mereka keganggu di sana.
Bang Iqbal juga kan, kita ketawa-ketawa sama Bisma juga karena kita gagal masak nasi. Pokoknya kita di tenda itu rame, padahal kita cuman 2 tenda 7 orang, cuman ya berisik lah mungkin, jadi mereka ngerasa keganggu. Jadi mereka negur kita dengan cara menampakkan diri mereka gitu, dengan cara nongol di tenda, dengan cara ngeliatin mereka pas aku lagi buang air kecil sama Mbak Mut. Mungkin mereka keganggu sama keberadaan kita. Kalau summit alhamdulillah ya kita dapat view cerah banget ya. Keren. Terlalu cerah. Terlalu cerahnya kita nggak dapat samudra awan, tapi alhamdulillah nggak hujan. Nggak hujan. Alhamdulillahnya kita nggak kehujanan pas summit, terus Kan- nggak kabut juga, nggak dapat angin juga. Alhamdulillah ya cerah gitu. Cuman apalagi kita dapat view Merapinya lagi batu. Jadi Padahal kemarinnya lagi badai kan? iya lagi badai, kita sempet kehujanan juga kan di trek, tapi alhamdulillahnya pas summit kita nggak ada angin, nggak ada hujan, alhamdulillah ya, walaupun nggak dapet samudra awan, cuman kan itu bonus ya kan, dalam pendakian itu bonus. Yang penting pas summit kita aman-aman aja. Turun kawah itu kan kayak apa ya, kan rata-rata kalau pendaki kayak apa ya, pendaki biasa gitu, jarang sama yang sama warga-warga lokal. Iya, warga gitu. lokal. Kan mereka paling tahu puncak doang, ngelihat bawah itu kayak udahlah males ngapain gitu. Iya, ngapain di bawah, padahal di bawahnya Iya, aslinya tanpa mereka bagus. bisa. Savana. Iya, nggak ada tandingan lah. Savana laut. Iya. Bagus banget. Terus kan namanya kawah, apalagi itu ada Makam. makam. Aslinya tuh banyak versi, ada yang bilang makam, ada yang bilang petilasan. Ya, Petilasan apa? petilasan tuh kayak Tempat peninggalan. tempat peninggalan. Misal kalau orang-orang dulu, ulama-ulama dulu kan mereka itu kayak bersemedi, ini apa ya, ini dia tuh menyendiri di suatu tempat yang Sepi. yang mereka anggap itu sepi, enak gitu. Nah itu kan biasanya kalau gampangnya petilasan tuh ada bekasnya biasa. Nah yang bekasnya tuh pasti nanti bakal orang-orang setelahnya itu bakal tahu, oh ini dulu ada yang pernah semedi di sini gitu, petilasan. Nah Petilasan. iya kan, itu versinya ada yang ngomong petilasan, ada yang ngomong makam. Karena kalau ya belum ini sih, belum real juga, tapi kebanyakan ya orang ngomongnya makam biar Soalnya kan gampang. Iya. Iya, ziarah. Kalau orang-orang kayak di lereng ini yang Bansari yang Temanggung Ya. itu dia malah ngomongnya itu bukan petilasan, itu kalau makamnya mah aslinya mah di bawah, bukan di gunungnya, di kawah. Kalau yang orang kayak di basecamp Garung, Bowongso, yang Wonosobo terus kan melengkung gini. Iya. Puncaknya. Terus Sisar sini. iya sih, apa kan ini Kaliangkrik itu ngomongnya itu makam, cuman ya apa ya, kita niatnya sambil ziarah gitu. Jadi ya alhamdulillah kita dimudahkan gitu, cuaca cerah. Padahal tahu sendiri bulan Januari kan masih musim hujan, belum apa ya, pancaroba belum jelas lah. Iya, masih Masih karuan gitu cuacanya. Iya. Tapi alhamdulillahnya kita dikasih cuaca cerah. Di makam di kawah aman kan? Kamu kok sembunyi sih? Nah, kalau Ya di kawah kan aman. kalau di kawah ya Aman-aman. alhamdulillah, karena saya sendiri sama si Mbak Mut itu emang niat ziarah. Iya, baik. Jadi alhamdulillah kesampaian. Jadi kalau mendaki itu ya kan, kalau dari pihak basecamp yang butuh itu mah nggak nyaranin harus niatin ziarah. Kalau yang kayak di basecamp yang Wonosobo, Bowongso, Garung itu emang pendaki harus diniatin Iya. ziarah ke makam Mbah Makukuwan namanya, yang di kawah itu kayak kita tuh ada niat baik jadi dimudahkan gitu. Kalau ziarahnya mah kita terserah niat kita, nggak ada paksaan. Nggak ada paksaan, nggak Satu ada. rombongan harus Iya. enggak. Jadi niat masing-masing mau ziarah, ikut ziarah. ya. Percuma kalau kita Ah. ziarah tapi nggak ada niatnya kan? Nah iya. Kepaksa. Kalau kepaksa Iya. Terpaksa. cuma Terus kata orang-orang juga kalau kita baru pertama lewat yang
batu kayak pintu itu salam, minimal salam. Kayak kita masuk suatu rumah kan, kita sebagai tamu ya harus ada unggah-ungguh itu kayak sopan santun. Awal ya kita harus salam, ya salam, ya assalamualaikum. Misal kalau non muslim ya permisi gitu. Pokoknya kita ada maturnya, ada omongnya gitu. Sopan santunnya. Iya, sopan santun. Karena kalau di kawah orang-orang apa ya, orang-orang lokal tuh mandang kawah itu keramat. Jadi kan setiap suro mereka itu pada naik ziarah gitu. Semuanya Iya, yang rata-rata ada di desa kebanyakan dusun kali Warga lokal. warga lokal sekitar lereng Iya. itu minimal kayak minimal kan satu keluarga, minimal satu ada yang naik buat ziarah gitu. Oh, jadi wakil. Iya, gitu. Jadi emang keramat banget. Terus ya kata-kata orang sana, yang orang lokal tuh ya kalau nggak kebelet banget tuh jangan sampai buang hajat di kawah. Masa di lingkup kawah. Nasi ini aduh ini malah besar terus. Padahal itu Iya. keramat. Ya aku nggak tahu ya. Sebelumnya aku selama aku pernah sering, maksudnya kayak aku udah muncak bukannya apa-apa, udah kesana kesini lah gitu ya. Iya. Gak pernah aku yang namanya pup di gunung. Tapi kenapa di Sumbing aku sampai pup 2 kali tahu. Malam Pos 4. 4. jam berapa ya aku pup tuh jam setengah 12 di pos 4 melihat pemandangan yang jadi jongkok aja kayak gini tuh sambil ngelihat ininya viewnya Bagus lampu-lampu banget. karena cerah kan, Cerah viewnya lampu-lampu ya. Jadi aku mikirnya udah aman soalnya aku udah pup, berarti aku besoknya nggak pup lagi gitu. Nah, Pas kita perjalanan mau ke kawah itu emang nggak kerasa, pas di puncak juga emang nggak kerasa. tahu-tahu Pas turun ya jalan Kita ngobrol ya. pas kita ngobrol perut aku kayak apa, kayak cacing krem gitu enggak. Padahal aku nggak pernah pup. Lagian kalau misalkan di gunung ya setiap gunung juga dingin ya. Tapi kenapa waktu di Sumbing aku sampai pup 2 kali. Terus aku ngerasa sakit perut juga lah gitu. Aku juga nggak paham kenapa aku waktu itu. Padahal aku nggak makan sebelum pendakian, nggak makan pedes, nggak makan terlalu banyak. Di rumah bambu juga kan aku nggak makan banyak. Nah, nggak tahu kenapa waktu di Sumbing sampai pup 2 kali. Yang pertama di area camp, yang kedua di kawah. Tapi yang di kawah bener-bener itu nggak bisa ditahan. Sampai Mas Nana ngomong kayak gini, tahan aja. Itu ada videonya padahal. Iya, ada Iya, kan ada video di video video. sebelumnya, ada di video sebelumnya. Oh, Tahan aja, ya mana bisa ya ditahan. Terus aku mikir ya Allah ini gimana? Aku udah tahu kan kalau nahan yang itu sampai keringet dingin. Nah, iya, Terus aku ya udahlah, Paksain. untung ya udahlah Allah aja gitu. Ya yang penting kan kita nggak, bukan niat kita gitu kan, nggak udah mungkin kan aku. kebelet. Iya, mepet. jadi ya jangan ditiru ya guys. Kayak misalkan kalian mau naik gunung, usahakan minum di atas. bawa minimal bawa, nggak minum juga bawa